Shalom, jemaat yang terkasih, jumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Apa kabar, sehat semua? Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Kita siap untuk masuk di dalam ibadah sore hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita hormati Tuhan yang juga hadir di rumah kita masing-masing. Kita akan bersama-sama berdoa pembukaan. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saya bersama-sama juga. Besem elah harahamim, tehilak lelok henu rabun olamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah misor, alechet bedereku wele yarech ito, lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Dan saya percaya sore hari ini setiap kita, jemaat PJL dimanapun kita berada, kita semua dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Bahkan kita di rumah masing-masing, kita boleh mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kita, buat setiap keluarga kita. Amin. Sore hari ini mari setiap kita mau siapkan hati kita mau beribadah. Dan saya percaya sore hari ini kita mau mengalami lawatan Tuhan yang baru. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, boleh berikan sorak bagi Dia, sorakan haleluya. Saya percaya sore hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih lagi. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau panggil Dia Bapa. Bapa yang terlalu baik bagi kita. Bapa yang sangat mengasihi kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang baik. Dia sungguh baik, sangat baik. Kita memanggil Dia Abba, ya Bapa. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukur
menopangku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Amin Jesus. Kami mau angkat pujian kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, terlalu baik bagi kami. Yes Lord. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Oh, oh, ku berikan syukurku buat kebaikanmu, yes Lord. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku, oh, berharga di matamu. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa yang baik. Oh, ku mengasihimu, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Oh Jesus, ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Katakan dia Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Oh, ku mengasihimu, amen Jesus. Ku berikan syukurku. Thank you Jesus, baikanmu, amin. Oh, ku berikan syukurku buat pertolongan. Engkau jadikan hidupku, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu, katakan. Oh, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku
sana kita semua bangkit berdiri. Katakan Dia layak, layak dipuji, disembah. Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu besar termulia, namamu besar termulia. Katakan amin. Haleluya. Bapaknya Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Sore hari ini saya percaya ada sukacita yang melawat kita. Sekalipun kita melihat keadaan di situasi sekarang ini, banyak hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi nyata di depan kita. Tapi itu tidak akan mengurangi tetap kita bersukacita di tengah badai sekalipun yang bergoncang. Sore hari ini mari setiap kita dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, kita mau nyatakan declare, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan, terima sukacita surga, yes. Itulah kekuatan bagi jiwa, amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, yes Lord. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan amin, haleluya. Sukacita surga memenuhi kita yang percaya. Sama-sama naikkan pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
melawat. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi sore hari ini bersorak. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Katakan, Kau ada dalam hatiku. Yang percaya takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga tak penuhiku. Lebih lagi, oh, haleluya. Boleh lambaikan tangan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Wow, saya boleh merasakan dari tempat ini sukacita yang terus melawat kita. Amin. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik. Karena kita ada sukacita dari Tuhan. Katakan amin. Dan kita mau berkata sore hari ini, saya dan saudara adalah umat pemenang. Lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Kami mau declare sore hari ini Bapak. Decree and declare. Kami umat pemenang, lebih dari pemenang. Karena oleh kuasa darah-Mu yang dimeteraikan bagi kami mau nyatakan, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, kita lebih dari pemenang. Sorakan sama-sama, haleluya. Angkat tangan sama-sama, kibarkan panji. Lah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini di sore hari ini. Umat pemenang katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Bersorak sama-sama,
pasti dia bersorak. Yesus Raja, Segala raja. Boleh sama-sama angkat tangan, lambaikan tangan. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah. Yes, amin. Kita lebih dari pemenang. Boleh lagi bersorak. Haleluya, yes Lord. berkala panjang. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Wow, dahsyat. Siapa yang dahsyat, saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dahsyat, dia luar biasa. Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tetap semangat. Kita percaya di hari-hari ini miracle demi miracle. Saudara dan saya akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Yang percaya. Mari sore hari ini saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita menaikkan pujian ini, kita akan memberikan persembahan. Saudara, setiap kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan lewat yang ada di layar kaca, rekening yang sudah tertulis di layar kaca boleh via transfer, bahkan ada barcode juga yang boleh di langsung ya. Untuk itu mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terlalu baik Tuhan, Tuhan sungguh baik, sangat baik. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bahkan yang terbaik Tuhan sudah beri buat kami. Kalaupun di sore hari ini Bapa kami diberi kesempatan memberi, kami percaya Engkau mengajar kami memberi yang terbaik. Bahkan Engkau mengajar kami untuk memberi dari setiap kekurangan kami. Dan kami percaya lebih dari itu Tuhan sudah berikan. Sore hari ini kami mau menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu yang siap menabur sore hari ini memberi Tuhan. Kami percaya kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Karena setiap apa yang kami berikan ini, benih yang kami berikan, persembahan ini diberkati oleh Tuhan, dipergunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, ini persembahan yang kami berikan, kami percaya berkat-berkat Tuhan yang baru akan terus dicurahkan atas kami. Bahkan pintu-pintu berkat yang baru terbuka atas kami Tuhan. Di masa sukar, masa sulit ekonomi di hari-hari ini kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Kami akan melihat Tuhan ada mujizat. Bahkan Tuhan kami akan melihat Tuhan pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan atas kami. Ini kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami berikan, kami mau mengucap syukur atas semuanya. Setiap umat yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang kami percaya di saat kami berkata bahwa Tuhan aku tak sanggup dan aku tak mampu. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kami. Kami percaya Tuhan. Perbuatan yang ajaib sebanyak sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Boleh dimanapun kita berada, di setiap rumah kita sore hari ini. Seakan bahkan pujian ini, boleh kita mau tundukkan kepala. Dan kita melihat kasih Tuhan yang sungguh nyata sampai hari ini. Dan Tuhanlah yang menjadi sandaran, menjadi andalan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan, hanya Yesus. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kita.
Oh yes God, yes Lord. Hanya Kau jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama kita naikkan pujian ini sore hari ini doa kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yes, dari awal kita nyanyikan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan yang percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Yes Lord. Yang percaya sore hari ini, aku percaya. Angkat hatimu kepada Tuhan. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, oh, oh. Aku percaya ada mujizat. Amin Jesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya ada mujizat.
Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu, sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Yes God, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri sorak kemuliaan buat Tuhan. Yes God, yes Lord. Yes, terjadi dalam setiap iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perbuatan-Mu yang dahsyat lebih lagi terjadi atas kami. Kami menerima itu Tuhan sore hari ini. Apapun keadaan kami, apapun kami terkapar dengan COVID-19 ini, ada miracle, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi atas kami Tuhan. Oh yes, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuasa Tuhan tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai hari ini kami berkata, aku percaya ada mujizat bagiku. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah PJL sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, Anda siapkan diri dengan baik. Firman Tuhan, Alkitab ada di tangan saudara. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan sore hari ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang membukakan rahasianya atas kita. Tema khotbah saya adalah obedience. Ketaatan adalah hal yang mutlak bagi orang yang percaya. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan, mari tundukkan kepala. Kalau Anda yang di rumah, ada orang lain, mungkin suami, istri, kakak, adik, bergandengan tangan. Karena Alkitab berkata 2 atau 3 orang sepakat meminta demi nama, Dia hadir. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Jika Kau izinkan sore hari ini kami beribadah dalam ibadah PJL ini, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan, singkapan demi singkapan rahasia firman Engkau berikan atas setiap kami. Kami mau dalam ibadah online ini kami sungguh-sungguh, tidak sekedar hanya ibadah, tapi kami menghayati akan kebenaran firman. Kami mau fokus hanya kepada kemuliaan-Mu, kami mau fokus hanya kepada firman. Biarlah oleh firman-Mu kami boleh berkata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa di dalam nama Yesus ada pengharapan demi pengharapan baru. Urapi kami semua tanpa terkecuali, dimanapun kami ikut online, Tuhan jamah kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Dan dimanapun kami berada, hadirat Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya. Tetapi tinggikan diri-Mu setinggi-tingginya mengatasi langit dan bumi. Berbicara atas kami dalam ibadah PJL ini di dalam nama Yesus. Persekutuan jalan lurus senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat sekali
saya mulai rajin bergereja. Itu tahun 1998, yaitu di gereja karismatik seperti ini. Karena latar belakang saya adalah dari agama mayoritas. Saya adalah kedar sejak dari kecil, dan ketika tahun 98 saya mencoba untuk ibadah, tapi saya tidak tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bali waktu itu. Jadi saya beribadah di tempat geraha atau lembah pujian Betani yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu terus berjalan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, tahun 2000 saya dibaptis. Tepatnya tanggal 15 April saya dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, bulan Juni saya harus tinggalkan Bali, dan saya mulai tinggal di Jakarta, tepatnya di Depok. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 98 sampai tahun 2000, di mana saya mulai belajar beribadah, bahkan mulai pelayanan yang sederhana di gereja yang cukup besar. Sekali ibadah ribuan yang datang. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya pindah ke Depok, ke satu desa lagi yang namanya Mekarsari, gerejanya kecil sekali. Mungkin muat cuma 120-an. Tempat duduk, tentu tahun 2000 belum ada social distancing. Tentu tahun 2000 belum ada yang pakai masker. Semuanya masih berjalan dengan normal. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gerejanya kecil, sewa pula. Dan sewanya itu bukan di lantai 1, tetapi di lantai 2. Sementara sound system dan kursi tempat duduk itu ke knockdown. Artinya, kalau mau ibadah hari Minggu pagi, kami harus pikul ke atas. Nggak banyak, cuma 120 kursi. Dan sound system dan alat-alat musik. Karena ibadahnya 2 kali, sore kami ibadah lagi, tetapi setelah ibadah kami turunkan kembali kursi dan sound system itu. Sementara jemaat sudah pulang semuanya, saya mengangkati kursi itu. Ada sempat bertanya dalam hati saya, Tuhan, apa ini pelayanan? Tuhan, saya dari gereja gede loh. Sekarang ke gereja kecil, sewa, angkat kursi pula. Tapi jelas saya dengar suara itu mengingatkan, meneguhkan saya. Taat saja. Taat saja apa yang menjadi panggilan. Dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun saya melayani di gereja itu, dari angkat kursi, menurunkan kursi. Setelah 2 tahun berjalan, saya dipercaya menjadi usher. Nyalami orang, greeting sama orang, shalom, meski senyum segala macam. Tetapi sekali lagi, suara itu kuat mengingatkan dan meneguhkan saya, taat. Singkat cerita, kalau hari ini saya ada sebagaimana saya ada, dan sudah 79 kali saya diizinkan pergi ke tanah perjanjian, dan hampir 4 benua sudah saya injak, hanya karena pelayanan. Semua itu dimulai dari satu kata, yaitu ketaatan. Taat atau obedience. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya kalau suami taat atas panggilannya dan setia kepada keluarganya. Alangkah indah dan luar biasanya kalau seorang istri taat kepada Tuhan dan taat kepada suami.
Alangkah luar biasanya hidup ini kalau anak-anak taat kepada orang tua. Dan alangkah luar biasanya hidup pelayan Tuhan kalau seorang hamba taat kepada tuannya, taat kepada pemimpinnya, dan taat kepada Allah yang kita sembah. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Coba bilang kanan kirimu, suami, istri, kakak, adik, om, tante, opa, oma, bilang begini. Miliki ketaatan. Bapak, Ibu, persekutuan jalan lurus yang saya kasihi. Taat, obedience, itu gampang disampaikan. Gampang dikhotbahkan. Gampang untuk mengingatkan orang. Gampang untuk kita tulis sebagai status kita dalam media sosial kita. Betul tidak? Tapi tidak gampang untuk kita lakukan. Amin. Ketaatan tidak hanya berbicara tentang kesetiaan semata, tetapi ketaatan sampai berbicara kepada keuangan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat ada beberapa hal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu taat? Arti kata taat yang pertama adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan. Sudah catat baik-baik. Kalau masih ada pemberontakan, kalau masih ada tawar-menawar, kalau masih suka melakukan dosa, berarti kata ketaatan atau taat itu sendiri belum kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, taat kepada pemerintah, bukan memberontak, bukan sebagai oposisi. Yang ketiga, saya mencatat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan adalah taat kepada atasan. Mungkin atasan kita lebih mudah, mungkin atasan kita kurang berpengalaman, tapi kalau atasan itu ditempatkan di mana posisinya, kewajiban kita adalah menghormat. Yang berikutnya saya mencatat, orang yang dikatakan taat adalah tidak berlaku curang, tidak berdolak-dalik mencari pembenaran alasan, mengatakan apa adanya, tidak menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangkan. Yang terakhir, kata taat itu identik dengan setia. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum, atau pemerintah, atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar. Kalau Anda ibadah, pasti kalau Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, Anda pasti bilang amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi saya berharap perkataan amin bukan hanya dalam gereja. Perkataan amin yang disampaikan hamba Tuhan tidak hanya Anda aminkan ketika dalam satu persekutuan, tetapi perkataan amin Anda lakukan sebagai keputusan untuk Anda tunduk atas otoritas perkataan itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi waktu Anda mendengarkan firman Tuhan dan hamba Tuhan berkata, kalau Anda ingin dipulihkan, Anda harus mengampuni, Anda berkata amin, Anda harus lakukan sebagai bentuk ketaatan. Anda tidak bisa milih-milih, yang ini saya ampuni, yang ini saya ampuni, yang ini saya ampuni, tapi yang situ Pak, sebentar dulu. Tidak bisa. Ketaatan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa tawar-menawar. Bukan semata untuk menyenangkan hati manusia, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat contoh yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika ada orang yang berkorban demi kebaikan, itu biasa. Jika Anda melakukan sesuatu ada upahnya, itu biasa. Tetapi ketaatan Tuhan Yesus berbeda dengan ketaatan yang ada dalam dunia ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ternyata untuk taat, Yesus harus bow down, merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukan masalah apa, saudaraku, tetapi adalah masalah ketaatan yang ditunjukkan Yesus kepada Allah Bapa. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, kalau Anda berbicara sebagai murid Kristus, kalau Anda mengatakan sebagai orang-orang Kristen yang militan, harusnya firman ini hidup atas hidup kita. Justru bukan banyak alasan yang kita buat, bukan banyak alasan yang kita tawarkan sebagai pembenar supaya kita diakui orang lain. Oh, tidak bisa begitu. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura dengar. Dengar firman Tuhan itu. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya kasih referensi ayat yang lain. Mari kita buka Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Banyakkan dunia, saudaraku, ketaatan yang dikejar adalah ujungnya berkat. Ketaatan ujungnya yang dikejar adalah promosi. Ketaatan yang dikejarnya adalah apa? Jabatan. Ketaatan yang dikejar adalah apa? Kejayaan, kelimpahan, berkat. Tetapi firman ini membuat kita shock sebenarnya apa yang kita baca. Dan sekalipun ia adalah anak, saudara baca Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia maka diberikan anak yang tunggal. Saudara kira ketika Yesus di kayu salib, sorga tidak menitikkan air mata? Saya pikir menitikkan air mata. Kenapa? Semua firman digenapi. Haleluya. Saya berdoa, semua yang ikut ibadah PJL ini, dimanapun Anda berada, apapun jabatan Anda, apapun posisi Anda, berapapun usia Anda, saya minta taatlah kepada Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kesudahannya. Kita tidak pernah tahu. Coba aja lihat sekarang, gunung-gunung yang dulu begitu tenang, sekarang sudah mulai bergembur, mengeluarkan isi perutnya. Bukannya radius 1000 meter atau 2000 meter sampai 3500 meter. Banjir ada di mana-mana, longsor. Banyak sungai yang kita nikmati dulu tenang luar biasa, sekarang terjadi banjir yang luar biasa. Artinya keadaan tidak semakin baik, keadaan tidak semakin kondusif. Tapi orang yang taat kepada Tuhan akan menerima kasih yang luar biasa. Haleluya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus taat bukan untuk mencari kesuksesan dalam tanda kutip duniawi, tetapi Yesus taat karena apa? Karena taat dari apa yang telah dideritanya. Haleluya. Ketika saya baca ayat ini, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Tuhan, betapa luar biasanya pengorbanannya, betapa luar biasa karya agungnya. Makanya saya ingatkan semua dalam persekutuan jalan lurus, jangan pernah lagi sia-siakan pengorbanannya.
Jangan pernah lagi saudara main-main dengan pengorbanannya. Hidupi dengan kesungguhan. Hidup dengan ketaatan supaya kita mendapatkan perkenanan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jujur banyak anak Tuhan yang merasa alergi ketika mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena yang ada di pikiran mereka itu ketaatan identik dengan larangan-larangan, aturan-aturan, protokol-protokol. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar, kena konsekuensinya. Betul? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Justru banyak orang Kristen hari-hari ini, apalagi dalam musim pandemi ini, yang dikejar apa? Khotbah-khotbah, mungkin penyampaian firman pertama jelas tentang berkat. Kenapa? Karena berkat kita sudah mulai menurun 1 tahun ini. Gaji setengah, banyak dirumahkan, PHK di mana-mana, perusahaan besar pada tutup, perusahaan asing pada hengkang. Yang kedua, yang disukai apa saudaraku? Khotbah-khotbah tentang keberhasilan, kesuksesan. 1001 cara untuk mencapai sukses, 1001 cara untuk menjadi kaya, 1001 cara untuk mencapai kelimpahan. Itu motivasi, motivator, bukan khotbah. Yang ketiga, saudaraku, banyak ini juga tentang apa? Kemenangan. Lebih daripada sekedar pemenang, bagaimana menaklukkan krisis, bagaimana sukses di tengah badai. Apakah itu salah, Pak? Enggak, tidak. Semua berasal daripada Tuhan. Tapi jangan kita fokus kepada keberhasilannya. Jangan fokus kepada kemenangannya. Apalagi fokus kepada mukjizatnya. Fokuslah kepada sumber segala-galanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Khotbah apa lagi yang disukai Pak kira-kira ini? Mukjizat, kesembuhan, haleluya, pelipat gandaan. Seberapa yang harus saudara ketahui tentang akibat dampak dari ketaatan. Itu sesungguhnya sesuatu yang penting. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka yuk Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Haleluya. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, ke-34. Alkitab berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang menyelesaikan pekerjaannya. Ini berbicara ketaatan. Yang menjadi kesukaan, yang menjadi makanan Sang Putra. Bukan hanya memanifestasikan mukjizat, kuasa segala macam, tidak. Tetapi adalah melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu amanat agung yang harus kita juga lakukan adalah pergi jadikan semua bangsa adalah muridku. Dulu sebelum pandemi banyak orang bilang begini, Pak, kami tidak punya kemampuan, Pak, untuk menginjil. Pak, kami tidak ada waktu untuk pergi ke daerah-daerah. Pak, kami sibuk dengan keluarga, kami sibuk dengan perusahaan, kami sibuk dengan semua kegiatan. Sekarang pandemi, saudara tidak harus pergi ke pedalaman, gak usah. Dengan gadget di tangan saudara, saudara sekarang mendengarkan firman Tuhan. Saudara tinggal share di Facebook mungkin, di Instagram mungkin, di media yang lain mungkin. Anda sudah mengambil bagian untuk menggenapi amanat agung. Amin. Kalau anak saja, kalau Yesus saja melakukan kehendak Bapaknya, kalau kita mengaku anak-anak Allah, harusnya ada firman yang berkata, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu.
Konteksnya adalah Anda di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini penting saya sampaikan karena teladan kita bukan yang lain, tapi teladan kita adalah Yesus sendiri. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka ayat berikutnya. Balik ke Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Haleluya, saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teladan kita bukan siapa-siapa. Teladan agung kita tentang ketaatan, obedience itu adalah Yesus itu sendiri. Ketaatan tidak bisa dipisahkan dari iman. Jadi kalau kita berbicara iman tapi tidak taat, maaf, itu omong kosong. Tidak ada iman yang dibangun tanpa ketaatan. Dan orang yang taat pasti beriman. Amin, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sudah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapaknya sebagai gaya hidup sepanjang hidupnya. Pak, apakah ada tokoh-tokoh dalam Alkitab selain Yesus yang taat luar biasa kepada Tuhan? Oh, ada. Saudara tahu tentu tokoh yang namanya Daniel. Seorang buangan yang ada dalam kuasa 3 raja. Bayangkan dengan intimidasi, dia akan dilemparkan ke gua singa. Tentu kematian menghadang hidupnya. Kenapa? Karena Daniel didapatkan taat untuk berdoa 3 kali sehari. Dan itu tidak disukai oleh para kasdim, tidak disukai oleh para bupati, para pembesar yang lainnya. Tapi mencari kesalahan Daniel itu sulit kecuali ketaatannya. Tapi apakah Daniel menggadaikan ketaatan yang dia lakukan? Never and never. Daniel tetap taat. Saya tidak perlu ceritakan kisah ini, tapi yang jelas singa pun tidak mampu membunuh Daniel karena upah ketaatan adalah pembelaan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, siapa contoh yang lain Pak selain Tuhan Yesus Kristus? Ada yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah anak-anak Yehuda yang dalam pembuangan juga. Dalam masa Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar membangun patung yang sangat besar. Dan semua pembesar disuruh menyembah patung itu. Tetapi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia tidak mau menyembah. Dan dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar datang kepada ketiga anak muda itu. Ditanya sekali lagi, benarkah kamu tidak mau menyembah patung yang aku buat? Ini ketaatan. Apa jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tuanku yang saya hormati, jikalau Allah Tuhan yang aku sembah mampu melepaskan aku yang selama ini dilakukan, atau sebaliknya Allah yang aku sembah tidak menyelamatkan aku, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan buat. Ini luar biasa. Sementara ancaman hukuman mati telah ada. Bayangin perapian yang dipanaskan 7 kali lebih kuat dari biasanya. Tapi mereka tetap taat. Ada lagi Pak tokoh yang lainnya? Ada. Nuh. Dia taat luar biasa untuk membangun bahtera pada musim di mana Nuh mendapatkan revelation daripada Tuhan, musim summer kering. Dan dia membangun bahtera itu 120 tahun. Toh Nuh tetap taat.
Mungkin ada di antara kita juga bertanya, Pak, siapa tokoh-tokoh dalam Alkitab? Yang luar biasa juga tentunya, tapi memberontak dan tidak taat. Oh ya, contoh yang paling populer adalah Yunus, yang seharusnya dia mendapatkan firman untuk pergi ke Niniwe, tetapi justru dia berbelok mencari kapal yang lain, pergi ke Tarsis. Tentu Anda tahu ceritanya, kapal itu digoncang sedemikian rupa sampai ada undi yang dibuang jatuh kepada Yunus yang sedang tertidur, dan dibuanglah dia ke dalam laut. Puji Tuhan, dia dimakan ikan dan dimuntahkan. Kalau keluar dari pantatnya ikan, lain cerita. Siapa lagi Pak tokoh yang tidak taat? Saul. Pembakaran ukupan, pengorbanan, itu bukan bagian dia, bagiannya Samuel. Tetapi dia tidak taat, karena dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya harap contoh-contoh ini membuat kita mengerti bahwasanya Tuhan itu menghendaki supaya kita taat. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan buat saudara. 4 hal penting perlu kita teladani dari kehidupan ketaatan Yesus. Dengan cepat saudara akan catat ini. Yang pertama, ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Di tengah banyaknya orang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, Yesus justru membuktikan ketaatannya di tengah-tengah penderitaannya. Tidak gampang, saudara. Tapi Yesus lalui. Yesus tidak berhenti berkarya, tidak berhenti melayani, sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya. Karena hidupnya tidak terkonsentrasi pada penderitaan, tetapi hidup Yesus terkonsentrasi kepada ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid-muridnya. Pada permulaan pelayanan Yesus, ada banyak orang yang kaku kepada pelayanannya. Kenapa? Mujizat, pelipat ganda, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mati pun dibangkitkan. Semua orang kaku. Makanya Yesus di mana berada selalu orang berbondong-bondong untuk mengikutinya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau saudara baca di rumah nanti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mulai berbicara keras dan terus terang kepada orang-orang yang mengikutinya. Hal ini membuat banyak orang mulai mengundurkan diri. Anda pergi ke persekutuan, apa tujuan Anda? Anda pergi ke gereja, apa tujuan Anda? Kalau tujuanmu hanya mujizat, kalau tujuanmu hanya kelimpahan, tujuanmu hanya berkat, suatu ketika Anda akan kecewa. Tapi kalau tujuan utamamu adalah bertemu dengan Tuhan, semuanya bisa Tuhan lakukan buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Namun di tengah keadaan itu para murid masih menunjukkan kesetiaan. Mereka tetap mengikuti Yesus. Tetapi keadaan itu sudah berlangsung lama karena masa penderitaan Yesus telah tiba. Dan Yesus mulai mengajarkan murid-muridnya, semua orang akan menyangkal aku. Dengan pongahnya, dengan jiwa mudanya, ada satu murid. Dia berdiri dan dia menepuk dada. Semua orang boleh terguncang imannya, tetapi aku Petrus sekali-kali tidak akan pernah terguncang. Tapi nyatanya justru Petruslah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi sekali lagi saya bacakan poin yang kedua. Ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya. Saudara sungguh-sungguh atau tidak, Yesus tetap Tuhan.
Saudara mau menyembah sungguh-sungguh atau tidak, saya mau katakan Yesus tetap Tuhan. Saudara mau main-main, saya mau katakan ketuhanan Yesus tidak bisa diubah. Yang ketiga, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Puncak dari semua itu ketika terjadi adalah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, menunggang keledai. Banyak orang mengagungkan dia dan rela melepaskan jubahnya, bajunya, kain ungunya, dijadikan alas bagi keledai yang lewat yang ditunggangi Yesus. Semuanya mengagungkan Hosana, Hosana. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Hitungan jam, semua pengagungan itu diganti dengan apa? Penolakan. Dan semua orang bilang apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Haleluya. Tetapi sekali lagi, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Yang keempat, poin yang keempat, ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Tadi saya bacakan di Filipi pasal 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya nilai ketaatan adalah harga mutlak, harga mati, harga yang memang dia hidupi sampai di bukit Kalvari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini bangkitkan gairah ketaatan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kalau ada ajakan untuk Anda meninggalkan ketaatan Anda, ingat, ketaatan itu mengandung nilai kekekalan. Ketaatan itu mengandung nilai hidup yang kekal. Tetapi justru hal-hal yang sebaliknya, dusta, kekecewaan, sakit hati, curang, itu adalah nilai yang kontradiktif dengan ketaatan. Sekali lagi di depan tadi saya katakan, banyak orang tidak suka dengan tema ketaatan. Lebih suka dengan berkata, lebih suka dengan mukjizat, lebih suka dengan kesembuhan, lebih suka dengan apa? Keajaiban. Tapi dengar baik-baik, semua yang kita dapatkan di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tetapi kalau kita taat, saudara bayangkan, ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dia cuma satu loh yang dia lihat, masih adakah ketaatan ku dapatkan dalam diri manusia. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Pak, berat situasi seperti ini. Bahkan di kantor di mana saya kerja, Pak, sudah mulai terurai yang namanya kebohongan, laporan palsu segala macam. Loh, Anda anak Tuhan. Terang dengan gelap harus dibedakan. Pak, bagaimana kita di masa sulit ini? Kita harus taat, Pak. Mungkinkah dalam masa sulit seperti ini saya taat dengan perpuluhan, taat dengan peduli sesama, taat dengan firman Tuhan? Sulit, Pak. Itu kan kata Anda. Tapi kalau Tuhan yang menuntun kita, kalau Tuhan yang menolong kita, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan, Pak. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu saya diizinkan Tuhan sakit. Ketika sakit itu saya ditelepon oleh kawan dari luar kota. Dia bilang begini, Pak Abraham sepertinya sakit. Oh iya, saya lagi sakit, lagi istirahat segala macam. Pak Abraham, enggak, saya cuma mau bilang begini. Pak Abraham kan suka melayani misi, melayani pemulung, melayani penjara-penjara, anak jalan segala macam. Tentu ketika Pak Abraham sakit, banyak uang juga yang dikeluarkan untuk mengobati sakit itu. Saya bilang, ya Pak, izinkan saya melihat atau berbicara di sisi yang lain. Saya bilang, oh silakan. Jangan-jangan Bapak sakit karena memang ada haknya orang lain.
yang belum Bapak berikan buat mereka. Wajah ini saudara, seperti dipukul. Wajah ini seperti ditempel. Tuhan, kalau memang itu teguran, aku minta ampun. Pak, Bu, saya ingatkan, dalam berkat saudara dititipkan buat para janda dan anak-anak miskin. Dalam berkat yang saudara terima dititipkan Tuhan untuk mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal. Dalam berkat yang kita terima ada dititip untuk misi menginjil. Bagian kita cuma satu, taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Amen. Saya berdoa setelah saudara mendengarkan khotbah ini dalam persekutuan jalan lurus, Anda mengalami rekonsiliasi, Anda mengalami pemulihan, Anda mengalami jawaban. Sekalipun keputusan untuk taat berat untuk kita ambil, tapi percayalah, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan tahu kok kekuatanmu tidak seberat. Tuhan tahu Anda tidak mampu, tapi dengan Tuhan kita melakukan perkara yang luar biasa. Mari semua bangkit berdiri, responi firman Tuhan. Saudara yang di rumah, taruh tangan kanan di dada. Kita akan berdoa, dan biarlah Tuhan yang menjamah kita, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita, dan biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Dalam namamu kami bersyukur teguranmu pada ibadah persekutuan jalan lurus ini. Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang memberikan kami teladan, yang memberikan kami suratan yang hidup, memberikan contoh tindakan nyata atas sebuah ketaatan. Terima kasih. Berkati semua yang ikut ibadah PJL ini. Engkau tahu kekuatan kami masing-masing, dan Engkau lihat kami masing-masing yang di rumah dan dimanapun berada. Kami menaruh tangan kanan kami di dada. Hamba minta Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang mengambil keputusan untuk hidup taat di hadapan Tuhan, materaikan itu Bapa. Materaikan Tuhan, dan biar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang melampaui segala akal turun atas kami. PJL ini Engkau berkati, semua pengurusnya Engkau berkati. Biar setiap pemberitaan firman dalam PJL ini menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Atas pelayanan dari Bapak Pendeta Abraham Sugio, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan ini, hari Sabtu, kita akan mendengarkan talk show bersama Diaspora TV dengan narasumber Ibu Retno Trenggono. Beliau adalah founder dari Ristra Kosmetik yang terkenal itu. Bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diselamatkan. Mari kita saksikan talk show-nya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari jam 1 siang. Ingat, jam 1 siang tanggal 20 Februari. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan amplop untuk pembangunan dan pengembangan Bait Allah. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk mentransfer persembahan saudara
lewat rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan juga yang kedua, dapat men-scan barcode dan mengirimkan nominal yang Bapak Ibu ingin persembahkan. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapak berkati tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Saya yakin dan percaya saudara sungguh diberkati lewat ibadah persekutuan Jalan Lurus sore hari ini. Kita akan jumpa kembali di minggu depan bersama dengan ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Kita akan mengakhiri ibadah kita, cuma Tuhan saya undang bangkit berdiri, kita mau berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas anugerah Tuhan yang melawat hidup kami sore hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan baru melalui firman Tuhan yang kami dengar dan Tuhan materaikan di dalam hati kami masing-masing. Menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran dalam hidup. Kami tetap memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, di dalam setiap rumah tangga, di dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan studi anak-anak, Tuhan memberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia.
Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden di dalam memimpin bangsa kami, membebaskan bangsa kami dari bencana COVID, bahkan juga Tuhan memberkati dan memulihkan ekonomi negeri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini ibadah PJL ini sudah selesai dan saya percaya setiap kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Dan sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Tak ada yang sepertimu. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, Yesus sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, Yesus sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh selamanya. Yesus sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Haleluya. God bless you all. Amin.